Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wa rahata ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khairin ibtigha wajhillah wa mardhatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Babul af'ali al-af'alu salasatun madin wa mudhari'un wa amrun nahwa daraba wa yadribu wa drib. Bab yang berkaitan dengan fi'il. Fi'il itu ada tiga, madhi, mudhari' dan amr. Contohnya daraba, yadribu, dan yadrib. Ini sebenarnya sudah berulang kali kita bahas ya. Kita hanya beberapa poin yang perlu kita tambahkan saja kita masukkan di sini. Nah, ini kan kalau kita lihat fi'il mudhari itu dengan tanwinnya dhammah. Fi'il amr tanwinnya dhammah. Tapi di fi'il madhi tanwinnya kasrah. Nah, ini bukan salah ketik, tapi memang aturannya harus seperti itu. Ya. Tulisan madhi itu di belakang kan ada ya sebenarnya. Ya, ada ya sebenarnya. Ya, ada ya. Jadi kalau ditanwinkan harusnya kan madhiyun. Nah, cuma ini bermasalah bagi orang Arab baca yun ini. Orang Arab ini agak susah baca yun gitu. Makanya bagaimana caranya supaya tidak terbaca yunnya, kita harus nanti ada namanya i'lal sebenarnya. Jadinya kan aslinya kan ma di yun ya. Tanwin itu kan nunun sakinatun tarhaku akhirul ismi lafzan la khattan. Nun sukun yang menempel di akhir isim secara lafaz tapi tidak secara khat, tidak secara tulisan kan. Disebutkan ada nunnya tapi di tulisan nggak ada. Makanya aslinya kan madiyun. Nih, madiyun ini kan. Nah, madiyun sama kan madiyun. Nah, karena ini nggak bisa dibaca, ini dihilangkan. Jadinya bacanya madin. Nah, dimasukkan nunnya ke dalam dot tadi. Jadi madin. Paham di sini kenapa madiyun menjadi madin? Asalnya madiyun. Nah, ini nggak bisa dibaca. Yu itu susah bacanya, orang Arab berat. Nah, makanya kita harus proses dulu dia madiyun itu. Nah, prosesnya bagaimana? Keluarkan dulu nunnya. Karena kan tanwin itu ada nun tersembunyi di belakang isim. Madiyun gini bacanya kan. Nah, baru hilangkan ya-nya sehingga menjadi madin. Nah, nun ini masukkan lagi ke dalam dot menjadi tanwin, jadinya madin. Nah, biasanya kalau madin ini tidak pakai alif lam, tulisannya madin. Ya, biasanya. Jadi fi'lun madin. Fi'lun madin biasanya. Ya. Asalnya fi'lun madiyun, tapi biasanya yang tertulis itu atau yang akan ditemui kalau tidak pakai alif lam jadi fi'lun madin. Tapi kalau pakai alif lam jadinya al-madhi, jadinya al-fi'lul madhi. Tapi menjadi isim manqus dia. Al-fi'lul madhi tidak berharokat ya. Isim manqus. Gitu, biasanya. Jadi kalau nggak pakai alif lam fi'lul madhin, ya madhin biasanya. Tapi itu dhammah aslinya itu. Tanwinnya dhammah gitu. Tapi karena setelah i'lal jadi berubah-ubah gitu. Makanya ini sebenarnya madhin ini sama-sama dhammah. Ini dhammah, ini dhammah, madhin ini juga dhammah. Sama-sama dhammah. Jadi nanti kalau misalnya dihafal atau dibaca, jangan oh ini salah nih, ini mudhari'un amrun harusnya ini madun, nggak ada fi'il madun gitu. Nah, tetap madin, aslinya madiyun. Nah, kalau pakai alif lam biasanya di madhi. Nanti kalau menjadi nasab baru keluar ya kan. Annal fi'lal madhiya ya atau bil fi'lil madhi. Kalau kasroh ya-nya hilangkan lagi. Kan isim manqus itu kan hanya terbaca ketika nasab atau hanya terbaca ketika berharokat fathah. Ya. Paham? Yang
Kenapa menjadi madin ya? Madiyun, madiyun, madin. Fi'lu madin, ya fi'lun madin, al-fi'lul madi. Al-fi'lal madiyah, al-fi'lil madi. Ya. Nah, apa contohnya misalnya? Doroba, ini merujuk kepada fi'il madi. Yadribu, ini merujuk kepada fi'il mudhari'. Yadrib, ini merujuk kepada fi'il amar. Ya. Ini mah sudah berulang kali kita bahas ya, nggak perlu dibahas panjang lebar di sini. Ya. Nah, kita masuk satu persatu. Kita masuk ke fi'il madhi. Fal madhi maftuhul akhiri abadan. Ya, fi'il madhi itu maksudnya di sini kan difathahkan akhirnya selamanya. Ya, kalau diartikan secara leksikal, secara apa namanya, secara lafzi gitu. Difathahkan akhirnya selamanya. Apa maksudnya? Maksudnya seperti ini. Kita ke pindah share dulu. Ya. Al-fi'lul madhi. Ya, kemarin kita bahas fi'il madhi ini hukumnya mu'rab atau mabni. Mabni. Dia mabni. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau mabni dia harus punya laqab kan? Mabni harus punya laqab ya, atau alqab, gelar-gelarnya apa? Nah, sekarang pertanyaannya, fi'il madhi mabniun ala atau laqabnya apa? Fathah. Nah, itu tadi. Itu yang dimaksud dengan maftuhul akhir abadan. Jadi, fi'il madhi mabniun alal fathati, selama-lamanya mabniun alal fathah. Ya. Mabniun alal fathati abadan hukumnya. Nanti kita lihat ya. Tidak semuanya zahirah. Mabniun alal fathati abadan, selama-lamanya. Jadi ketemu dalam bentuk apapun fi'il madhi pasti mabniun alal fathati. Ya. Jadi apakah ada fi'il madhi yang mabniun alal dhammah? Nggak ada. Apakah ada fi'il madhi yang mabniun alal sukun? Nggak ada. Apakah ada mabniun alal kasrah? Lebih mustahil lagi. Nah, cuma fathah di sini ada dua. Ya, ada dua. Ada fathah zahirah. Ya. Kalau di Arab nanti kan fathatun zahiratun fi akhirih. Ya. Ada fathatun muqaddarah. Fathatun muqaddaratun ala. Ini berarti muqaddarnya ala apa? Fathatun zahirah, ada fathatun muqaddarah. Nah, fathatun muqaddarah ada nanti bukan itu ya. Ini dulu kita zahirah dulu. Kapan fi'il madhi mabniun ala fathati zahirah? Ini aslinya. Jadi secara asal dia pasti mabniun ala fathati zahirah. Secara asal pasti. Nah, jadi sebutkan aja fi'il madhi secara asal dia pasti fathatun zahirah. Ya, jadi kalau kita bahas kapan fathatun zahirah agak lebih panjang karena dia banyak asli gitu. Nah, lebih enak bahasnya nanti kita muqaddarahnya. Jadi muqaddarah cuma sedikit, cuma ada tiga nanti. Ya, ada tiga. Jadi bisalah kita fokuskan di sini saja. Nah, berarti ini tidak asli. Ini tidak asli, ya. Tidak asli. Ini yang kita bahas dulu. Ini kan kalau misalnya kalimat fi'il madhi disebutkan hadara, ya fi'il madhi mabniun ala fathati dhahirah. Ya, atau misalkan apa lagi? Dakhala, ya fi'il madhi mabniun ala fathati dhahirah. Ya, kharaja, ya fi'il madhi mabniun ala fathati dhahirati. Semuanya kelihatan jelas. Nah, sekarang kita yang muqaddarahnya aja ya. Oke. Fi'il madhi yang mabniun ala fathah muqaddarah, al-fathah al-muqaddarah, karena dia tidak asli berarti dia harus ada alasannya. Ya.
ketika kita misalkan membahas di ilmu nahwu itu ada asli ada tidak asli, maka yang tidak asli harus ada alasannya. Kenapa dia tidak asli? Nah, alasannya ada 3, fathah muqaddarah. Yang pertama alasannya karena lit ta'adzur. Lit ta'adzur. Kapan fi'il madhi mabniun al fathatil muqaddarah lit ta'adzur? Ya, mabniun al fathatil muqaddarah lit ta'adzur. Kalau huruf akhirnya itu alif. Ya, contohnya kalimat apa? Da'a. Da'a. Mana fathahnya? Nggak ada, hilang. Ya, huruf akhirnya kan di sini nih, di alifnya ini. Ya, atau eh, Roma, Roma yarmi, da'a yada'u. Nah, ini akan alif nih. Ini juga alif nih. Nah, kan di sini yang harusnya kan Romaya, harusnya kan da'awa. Nah, cuman nggak bisa dibaca karena berat nanti akhirnya hilang. Tapi fathahnya tetap ada secara makna. Makanya fathatun muqaddaratun lit ta'adzur. Nah, berarti kalau misalkan da'a Muhammadun ya. Nah, Muhammad berdakwah gitu kan, atau menyeru memanggil. Da'a fi'lun madhi mabniun 'alal fathatil muqaddarah. Mabniun 'alal fathatil muqaddarati lit ta'adzur. Itu caranya. Ya. Da'a fi'lun madhi ya. Fi'il madhi mabniun 'alal fathati al muqaddarati lit ta'adzur. Ya. Roma misalnya, Roma Muhammadun al-kalba. Dan Muhammad terus Roma Zaidun al-kalba. Zaid melempar anjing. Ya. Roma fi'il madhi ya, fi'lun madhi mabniun 'alal fathatil muqaddarati lit ta'adzur. Paham? Yang pertama, kalau di belakangnya alif. Ya. Yang kedua alasannya karena lil munasabah. Lil munasabah. Ya. Kapan eh, apa namanya? Fi'il madhi mabniun 'alal fathati al muqaddarati lil munasabah. Kalau fi'il madhi bersambung di belakangnya waw jamaah. Ya, bukan di belakangnya waw, tapi bersambung atau menempel di belakangnya wawul jamaah. Apa itu waw jamaah? Waw yang menunjukkan jamak. Nah, terdapat pada domir nomor 3. Doroba, doroba, dorobu. Nah, domir nomor 3, domir hum. Nah, ini waw jamaah ini. Ini waw jamaah namanya. Domir nomor 3. Nah, perhatikan. Doroba, ya, mabniun alal fathah, zahirah atau muqaddarah? Zohiroh. Zahirah. Doroba, mabniun alal fathah, zahirah atau muqaddarah? Qaddaroh. Qaddaroh Yang nggak sih? harokat akhir yang mana? Ba kan? Selama-lamanya ba ini yang kita perhatikan. Tambahan itu di belakang itu dia mau itu huruf sendiri. Ini huruf sendiri nanti. Ada i'rabnya sendiri ini. Jadi doroba ini mabni alal fathati al-zahirah juga gitu. Nah, tapi pas giliran ini dorobau atau dorobu? Nah, dorobu. Nah, berarti kan dia sudah berubah dari dhammah dari fathah ke dhammah kan? Nah, kenapa dia berubah ini? Menyesuaikan. Karena temannya waw itu adalah dhammah. Makanya dia berubah dari fathah ke dhammah. Makanya kalau dorobu misalkan dorobu dorobu hasanan, mereka memukul si
Hasan. Bagaimana i'rab darabu? Ya, darabu fi'lun madhi mabniun alal fathatil muqaddarati lil munasabah. Ya, sampai sini aja i'rabnya. Darabu. Ini punya i'rab sendiri ini. Ini juga punya i'rab sendiri. Ya, kalau nanti belajar detailnya. Jadi bukan, ini nggak pengaruh di akhir. Ya. Jadi yang i'rab itu sepotong-sepotong juga. Darabu. Ya. Fi'lun madhi mabniun alal fathati al muqaddarati lil munasabah. Ya, kapan? Ketika di akhirnya ada wawul jamaah. Waw jamaah. Ya, waw jamaah itu apa? Ya, waw yang ada domir hum itu. Jadi yang ada di domir hum seperti itu. Yang kedua, ya, yang terakhir. Nah, ini agak panjang. Yang terakhir, fi'il madhi itu mabniun alal fathatil muqaddarati. Alasannya karena apa? Lidaf'i karohati tawali arba'i mutaharrikat. Ini agak panjang. Ya, lidaf'i karohati tawali arba'i mutaharrikat. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu nggak akan ketemu ya secara asalnya itu ya fi'il madhi atau ya bukan fi'il madhi. Jarang bertemu ada 4 huruf yang bergandengan semuanya harokat. Jarang sekali. Jarang sekali. Makanya misalnya kalau kita baca doroba tadi, ya, kalau pada domir dari nomor 9 sampai nomor 12, ya domir nomor 9 sampai 12, ya dari dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, dorobtu, dorobna. Nah, anggaplah dorobta saja ya. Ini kan harus tak untuk menunjukkan domir nomor 10 kan. Nah, ini dorob pasti di sorof. Nah, kalau kita bilang dia fathatun dhahirah kan dorobata. Nah, ini jarang sekali gitu. Nah, ini makruh sebenarnya ya, berharokat 4 berturut-turut ini ya. Kecuali nanti ada alasannya. Kalau ada alasannya nggak masalah. Ini nggak beralasan. Nah, makanya supaya tidak berharokat 4 berturut-turut, salah satu harus dikorbankan menjadi sukun. Yang mana dikorbankan menjadi sukun? Huruf akhirnya ini. Makanya menjadi dorobta. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan dorobta, ya dorobta. Nah, dorob ini apa i'rabnya? Dorob berarti kan cuma dorob, ini taknya i'rab sendiri nanti. Ya, dorob cuma dorob sukun nih. Berarti kan fi'lun madhi mabniun alal fathatil muqaddarati lidaf'i karohati tawali arba'i mutaharrikat. Karena supaya mencegah tidak bertemunya 4 huruf yang berharokat berturut-turut gitu. Lidaf'i karohati tawali arba'i mutaharrikat. Untuk menolak makruhnya berturut-turut 4 harokat. 4 harokat berturut nggak boleh ada. Ya, kecuali ada alasan. Kalau ada alasan nanti beda lagi. Misalkan dorobata itu karena li ajli tasrif ya, karena tasrifnya seperti itu ya bagaimana lagi. Tapi kalau ini kan bukan karena tasrif. Jadi dorobta. Ta ini nanti kan ismu dhamir mabniun alal fathati fi mahalli raf'in fa'il. Punya i'rab sendiri. Jadi kalau doroba bukan ini akhirnya tetap ba, karena kan fi'il itu kan fa'ala, lamanya tetap ini akhirnya. Nah, selain daripada huruf asli pasti ada i'rab sendiri. Dorob ta itu ada i'rab sendiri. Ya, dorobu waw itu ada i'rab sendiri, wawnya. Seperti itu. Ismu dhamir mabniun ala ad-dhammah fi mahalli raf'in fa'il. Nanti kita nggak usah bahas yang dhamir belum masuk. Seperti itu, ya. Jadi ada 3 alasan kenapa fi'il madhi itu mabni ala fathatil muqaddarah. Ya.
Yang pertama li ta'adzur, kapan? Kalau seandainya akhir fi'il madhi atau lam fi'ilnya alif. Ada lil munasabah, kapan? Kalau seandainya fi'il madhi bersambung dengan ya ittasala bihi wawul jamaah. Ittasala bi akhirih wawul jamaah. Di akhirnya ada waw jamaah. Ya, domir apa itu? Domir hum. Ya. Yang ketiga, lidafi karahati tawali arba'i mutaharikat. Kapan? Kalau di akhirnya atau bersambung dengan namanya domir raf'in mutaharik. Ya, jadi domir yang di belakang-belakang dari domir nomor 10 itu, ya yang dari nomor 9 yang dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, yang na, ta, tum, ti, tuma, tuna, tuna, itu namanya domir rafa' mutaharik. Namanya domir rafa' mutaharik. Namanya domir raf'in mutaharik, ya yang dorobta misalkan. Dorobta. Nah, ini nih namanya domir rafa' mutaharik. Dorob. Nah, ini namanya domir rafa' mutaharik namanya. Ya. Hafal nggak itu 3? Kapan fi'il madhi mabni al fathah muqaddarah? Yang pertama, alasannya Azur, karena ta'adzur. Kapan ta'adzur? jika huruf akhirnya alif. Yang kedua lil munasabah, ketika ittasala bihi atau di akhirnya ada Waw jamaah. wawul jamaah. Yang ketiga karena Makruh kalau lidafni karahati tawali arba'i mutaharikat. Ya. Kapan? Ketika ittasala bihi domir rafa mutaharik. domir rafa' mutaharik. Ya, domir rafa' mutaharik. Seperti itu. Ya. Ini yang fathah muqaddarah. Jadi kalau seandainya di belakangnya ini alif ya. Kalau di belakangnya itu waw misalnya. Berarti dia mabni al fathah muqaddarah atau dhahirah kira-kira? Bukan waw jamaah ya, waw. Ini kan di belakangnya lam fi'ilnya alif. Nah, sekarang ada lam fi'ilnya itu waw. Kira-kira fathatun dhahirah atau fathatun muqaddarah? Nah, caranya gimana? Lihat aja di fathah muqaddarah ada nggak waw di belakangnya? Ada waw jamaah. Adanya ini kan waw jamaah, beda dengan waw ini. Ini lam fi'il. Oh, lam fi'il. Atau jangan waw dulu dah. Misalkan kalau huruf akhirnya lam fi'ilnya itu ya. Nah, kira-kira fathah muqaddarah atau fathah dhahirah? Dhahirah. Apakah dia ta'adzur di sini? Tidak, ta'adzur itu belakangnya alif, lam fi'ilnya alif bukan ya. Munasabah enggak, munasabah itu kalau waw bersambung dengan waw jamaah, terserah dia mau harokat akhirnya apa, mau alif, waw ya, mau huruf apa terserah. Ini karena dhamir fa' mutaharik enggak. Nah, berarti dia fathatun dhahirah, contohnya kalimat radhiya. Makanya dibaca radhiya. Ya kan? Radhiyallahu anhu. Nah, kan dibaca radhiya ya. Nah, ini kan jelas nih. Di belakangnya ya, berarti fathatun dhahirah. Karena tidak ada di fathatun muqaddarah. Ini caranya seperti itu mencarinya. Jadi kalau kita ditanya seperti tadi, kalau belakangnya atau lam fiilnya waw, kira-kira dhahirah atau muqaddarah? Dhahirah. Dhahirah, karena nggak ada di muqaddarah. Yang di muqaddarah itu cuma alif. Kayaknya kalimat waw misalnya sarwa. Kelihatan wawnya harokatnya. Sarwa. Sarwa yasru. Nih. Fi'lun madhi mabni 'alal fathatil muqaddarah, fathatil dhahirah. Radhiya fi'lun madhi mabni 'alal fathati al-dhahirah. Seperti itu. Ya. Paham fi'il madhi semuanya? Sudah dicatat kan? Oke, coba misalkan untuk memastikan aja. Ada dakhala, satu, ada dakhalu, ada
dakhalna, tidak ada. Khosyia, khosyia. Tadi sarwa tadi aja. Yang wawunya agak susah. Satu lagi misalkan aroma. Oke. Coba dakhala bagaimana i'rabnya? Dakhala fi'lul madi mabniun 'alal fathati zahiratin fi Udah. akhirih. Alal fathati dhahirah itu udah aja. Zahirah. Aku di situ. Alal fathati dhahirah gitu. Ya sebenarnya kalau mau dibaca pakai dhahirah atau nggak pakai dhahirah sama karena dia secara asal dia fathul dhahirah. Tapi kalau asal kita nggak perlu perjelas. Makanya fi'lun madhi mabni alal fathati udah sebenarnya cukup. Mau tambah dhahirah boleh. Nah, kalau dia tidak asli ya berarti baru kita sebutkan fathahnya muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Li ta'adzurkah, lil munasabahkah atau li daf'i karahati tawali arba'i mutaharrikatkah seperti itu. Oke, coba dakhulu siapa? Bisa. Ya, jadi kalau misalkan i'rab kan dakhulu, ya baca dulu semua kalimatnya baru yang mau di-i'rab mana? Dakhulunya aja. Wawunya nanti pisah sendiri. Sama kita dakhalna. Maka ngirapnya dakhal fi'lun madhi gitu. Nah, nanti ini seperti itu. Jadi harus dipisah-pisah. Ya, dakhalu coba bagaimana i'rabnya? Ustaz Imad. Nggak ada. Sorry. Halo, tes. Dakhalu fil madhi mabniun alal fatati muqaddarati lil munasabah. Lil munasabah. Kalau dakhalna Dakhalna dakhal fil madhi mabniun alal fatati muqaddarah lidaf'i karahati tawalil arba'i mutaharrikat. ya, li daf'i karahati tawali arba'i mutaharrikat. Khasyiya fi'lun madhi mabniun alal fathati Khosya mabni alal fatah alal fathati al-zahirati atau alal fathati saja. Kan kelihatan ya-nya bisa dibaca. ada kelihatan. Syarwa fi'lun madhi mabniun alal fathati al-zahirati. Zahirah. Alal fathah saja boleh. Roma, nah ini baru fi'lun madhi mabniun alal Alal fathati fatati litadur al-muqaddarati li litadur. ta'adzur. Yaitu fi'il madhi. Jadi mau seperti apapun kondisi fi'il madhi semuanya mabniun alal fathati. Tergantung nanti fathahnya zahirah atau muqaddarah. Kalau muqaddarah cuma karena 3 alasan. Lil munasabah kalau seandainya di belakangnya ada waw jamaah, ada lidah likarah hati tawali arba'i mutaharrikat, kalau di belakangnya ada dhamir rafa mutaharrik, atau lil lita'adzur, ya kalau di belakangnya alif seperti itu. Ya, jadi itulah yang dimaksudkan sepanjang tadi itu fal madhi maftuhul akhiri abadan, selama-lamanya fathah di belakangnya, atau mabni alal fathati abadan, ya selama-lamanya mabniun alal fathi, ya nggak pernah mabni alal dhammah. Jadi dorobu bukan mabni alal dhammah, tapi mabni alal fathatil muqaddarati lil Munasabah. Nah, wal amru majzumun abadan, ya wal amru majzumun abadan, ya. Nah, apa maksudnya? Nah, ini agak unik nih. Dia mabni tapi dia tidak mabni alal fathah al kasrah dhamma atau al sukun, ya tapi menyesuaikan, ya kita ganti itu, ya wal amru majzumun abadan, misalnya kan seperti itu, ya wal amru, adapun fi'il amar majzumun abadan, selamanya mabniun alal jazmi, kan harusnya seperti itu. Apa mabniun alal jazmi maksudnya? Nah,
Ya. Ini sebenarnya bukan tanda binanya, bukan laqab binanya, tapi dia menyesuaikan. Bagaimana maksudnya? Jadi fi'il amar itu dia mabniun, ya mabniun ala, Sukun nih. bukanlah sukun. Bukan ala sukun. Bentar. Mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Ya, ini kaedahnya bukan tandanya, Mas, belum masuk ke laqabnya. Ya. Mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Apa artinya? Fi'il amar itu mabni sesuai dengan tanda jazam dari fi'il mudhari'nya. Ya, tanda jazam dari fi'il mudhari'nya. Ini hafalkan dulu pokoknya. Mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Fi'il amar itu mabni dibina di atas atau sesuai dengan tanda jazam fi'il mudhari'nya. Misalkan, ya, kalau kita bilang, ya kita hapus dulu, ukhruj, ya, ukhruj. Nah, kira-kira ketika fi'il mudhari' majzum, ya, ketika fi'il mudhari' majzum, bagaimana cara bacanya? Ukhruj fi'il mudhari' majzumnya apa? Yakhruj. Yakhruj kan? Ketika dia fi'il mudhari' majzum, yakhruj. Nah, ketika ini fi'il mudhari' majzumun majzumun wa alamatu jazmihi Sukun. sukun. Berarti di sini fi'lul amar mabniun ala sukun. Fi'lul amri mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Paham nggak? Ya. Jadi fi'il amar itu dia itu mabni, ya mabniun, ya mabni dia. Tapi binanya apa? Bukan sukun, bukan enggak. Menyesuaikan dengan fi'il mudhari'nya ketika dia jazam. Nah, ukhruj fi'il mudhari'nya apa? Yakhruju kan? Ya, yakhruju ketika jazam bagaimana bacanya? Lam yakhruj kan? Nah, bagaimana i'rab lam yakhruj? Fi'lun mudhari' majzumun wa alamatu jazmihi sukun. Nah, berarti tanda jazam ketika jazam dia mabni apa namanya? Apa tandanya sukun? Berarti dia mabniun ala sukun. Ukhruj ini. Paham nggak? Kita contohkan yang lain, misalkan yang bukan sukun. Misalkan kalimat apa ya? Ud'u. Nah, ini fi'il amar kan? Ud'u ila sabili rabbik. Ud'u. Ya, ini fi'lun amar mabniun alal apa? Masih tanda tanya. Nah, fi'il mudhari' dari ud'u apa? Yad'u. Da'a, yad'u. Yad'u kan? Yad'u gini kan? Tapi ini kan dalam keadaan rafa. Dalam keadaan jazamnya bagaimana? Lam. Bagaimana? Ini fi'il mudhari' sahih akhir, mu'tal akhir, atau fi'il af'al khamsah atau apa ini? Mu'tal akhir. Berarti kalau mu'tal akhir tanda jazamnya Dibuang huruf ilat. Huruf ilatnya. hadfu, Yad'u. Pendek. hadfu harfil. Hazfu harfil illah. Ya, berarti kalau di-i'rabkan yad'u ini bagaimana? Fi'lun mudhari' majzumun wa alamatu jazmihi hadfu Hazfu harfil illah. harfil illah li'annahu al-fi'lul Annahu mudhari' mu'tal al-mudhari' akhir. akhir. Mutal akhir. Berarti apa tanda jazamnya? Hadfu harfil Illah. illah. Berarti di sini ud'u fi'lul amri mabniun ala hadfi harfil illah. Paham nggak? Mabniun ala hadfi Harfil illah. harfil illah. Ya, mabniun ala hadfi harfil illah. Itu yang dimaksudkan menyesuaikan dengan tanda jazamnya. Tanda jazam mudhari'nya. Ya, satu lagi. Misalkan apa? Nah, kalau misalnya gini.
Ya, yang bukan mufrad misalkan. Uktubu. Ya, uktubu gitu. Nah, ini fi'il mudhari'nya apa? Ya, Uktubu ini domirnya apa ini? tulislah Domirnya kalian. apa ini? Domirnya hum. Domirnya hum. Nah, hum. Mana ada fi'il amar yang hum? Oh, ini antum maksudnya antum. Antum. Nah, berarti fi'il mudhari'nya diantumkan juga gitu. Jadi ya kita belum di awal. Jadi menyesuaikan dengan fi'il mudhari'nya. Nah, fi'il mudhari' uktubu yang antum apa? Yaktubuna. Apa? Yang antum Taktubuna. apa? Taktubuna. 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 Ya. Masukkan lam jadi Lam taktubu. lam taktubu. Nah, i'rabkan taktubu Fi'lul mudhari'i majuz majzumun majzumun wa ala alamat matu jazmihi alamatu jazmihi hazfun nun li'annahu hazfun min nun. af'alil khamsah. Hasbun nun. Berarti di sini i'rabkan uktubu. Ya, uktubu ini fi'lul amri mabniun ala Mabni ala ala hazfun sukun. nun. ala hazfin nun. Hazfin nun. Bukan fi'il masuk. Karena kan ini hazfin nun mudhari'nya yang jazamnya. Ya. Nah, jadi dia menyesuaikan ke fi'il mudhari'nya ketika dia jazam. Kalau uktub tadi kan misalnya uktub misalkan. Nah, ini kan domir anta. Berarti anta apa domirnya? Taktub dan taktubu. Tubuh. Taktubu. Nah, ini kan ketika rafa, ketika jazam lam taktub. Berarti dia majzumun wa alamatu jazmihi sukun. Berarti ini mabniun ala sukun. Seperti itu. Ya, kalau misalkan ud'u ini domirnya anta. Berarti kalau misalnya domir anta di mudhari'nya kan tad'u. Ada wawunya. Masukkan lam hasfi harfil ilah. Berarti mabniun ala hasfi harfil ilah di sini. Seperti itu. Paham sampai di sini? Jadi fi'il amar itu mu'rab atau mabni? Fi'il amar mabni. Nah, mabninya laqabnya apa? Sukunkah, fathahkah, kasrohkah, dhammahkah? Tergantung jazam pada fi'il Nah, mudhari. jadi jawabannya bukan tergantung. Kalau tergantung berarti dia punya sukun, punya dhammah. Dia tidak punya sukun, dhammah atau itu. Itu mabniun ala bukan tergantung, menyesuaikan Menyesuaikan. dengan fi'il mudhari'nya ketika Jazam. Bahasa Arabnya jazam. mabni Ya, ala jadi fi'il amar itu mabni atau mu'rab? Mabni. Apa lafadznya? Atau mabni alal apa dia? Dibina di atas apa dia? Menyesuaikan. Ya, menyesuaikan dengan fi'il Fi'il mudhari'nya mudhari ketika dia ketika jazam. jazam. Fi'il mudhari'nya ketika jazam. bahasa Arabnya Kalau fi'il mudhari'nya beda mabni bahasa ala Arab. majzumun wa alamat jazmihi sukun, maka fi'il amarnya kan mabni ala sukun. Kalau seandainya apalagi misalnya fi'il mudhari'nya majzumun wa alamat jazmihi hasfun nun, maka dia mabni ala hasfin nun. Kalau majzumun wa alamat jazmihi hasfu harfil ilah, maka mabni ala hasfi atau hasfu harfil ilah juga seperti itu. Ya. Paham di sini? Agak berat kan? Nah, itu yang dimaksud dengan wal amru majzumun abadan. Jadi kan majzum ini kan mu'rab kan? Iya kan? Mu'rab itu kan ada marfu, ada mansub, ada mahfud, ada majzum. Nah, ini kan kontradiktif kan? Ya, nggak ada yang protes dari antum kan? Majzum ini mu'rab. Ya kan? Kan salah satu i'rab kan majzum. Sementara amar itu kita bilang kemarin Mabni. mabni. Ya. Ini kan kontradiktif ini sebenarnya. Jadi dia itu mu'rab atau mabni, ya. Sementara di sini tulisannya majzum. Nah, jadi maksudnya di sini bukan dia mu'rab, bukan fi'il amar itu mu'rab, bukan. Tapi dia mabni, mabninya itu menyesuaikan dengan fi'il mudhari'nya ketika dia jazam. Jadi yang jazam itu fi'il mudhari'nya, yang mu'rab itu fi'il mudhari'nya. Nah, tandanya ketika dia fi'il mudhari' ya, itu disesuaikan, disamakan ketika amar, tapi dia tetap mabni gitu maksudnya. Ya. Paham nggak itu? Nah, jadi kalau orang baru baca ini harusnya protes nih. Al-amru majzum, gimana ceritanya fi'il amar itu majzum? Fi'il amar ya mabni, nggak mungkin majzum. Ya, majzum itu kan mu'rab, bagian dari mu'rab. Dia harus mabni. Nah, tadi penjelasannya tadi sebagaimana telah kita sampaikan seperti itu, ya. Paham fi'il amar? Jadi fi'il madhi selama-lamanya mabniun alal
Madi mabniun alal fathah. Fathati. Nah, tergantung nanti sebagaimana bahasa kita tadi, ada fathah muqaddarah, ada fathah zahirah. Ya. Fi'il amar mabniun ala, hafal nggak tadi? Fi'il amar itu mabniun ala ma Terus, yujzamu bihi apa ya tadi? mudhari'uhu. Ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Jadi fi'il madhi mabniun alal fathati abadan. Nah, itu kalau kaidahnya, kaidah ya. Ini bukan i'rab, tapi kaidah. Fi'il madhi itu mabniun alal fathati abadan, selama-lamanya mabni alal fathah. Nah, kalau fi'il amar mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Menyesuaikan dengan tanda jazam fi'il mudhari'nya. Kalau tanda fi'il mudhari'nya sukun berarti dia mabni alal sukun. Tanda jazam mudhari'nya hasfu harfil illah maka mabni ala hasfi harfil illah. Kalau tanda mudhari'nya hasfun nun maka mabni ala hasfin nun juga, seperti itu. Paham? Ada yang mau tanyakan dulu fi'il madhi sama mudhari'? Madhi sama amar? Ya, itu yang paling gampang. Sekarang fi'il amar nih. Fi'il mudhari' terakhir ya. Apa itu fi'il mudhari'? Nah, di sini dia ingin memberi tanda. Fi'il mudhari' itu apa? Maka nafi awalihi ihdaz zawaidil arba' allati yajma'uha qauluka anaitu ya. Nah, fi'il mudhari' itu apa? Yang di depannya ada huruf zaidah atau disebut dengan huruf mudhari'ah. Apa saja huruf mudhari'ah disingkat dalam perkataanmu anaitu ya, atau naaitu atau na'ti. Ya, boleh ada 4 tuh. Anaitu, ada apa lagi? Na'ti juga bisa ya. Apalagi bisa tadi yang disebut apa? Anaitu, naaitu. Ya, boleh naaitu, boleh. Ya, nanti banyak tuh versinya di dalam kitab-kitab lain. Kadang nyebutnya na'ti, kadang naaitu, kadang anaitu ya. Atau anaitu aja lah sama biar ya untuk pemula anaitu. Ya. Jadi huruf mudhari'ah itu ada anaitu. Ya. Ingat kaidahnya anaitu ini merupakan huruf zawaid ya, huruf zaidah. Artinya tambahan, bukan asli. Contohnya apa yang asli? Misalkan akala. Nah, itu di depan. Apakah ini fi'il mudhari'? Bukan, madi. Fi'il madhi. Tapi kan ada hamzah di depannya. Asli. Ini hamzah asli, ya, hamzah bagian dari huruf, bukan hamzah zaidah. Nah, atau misalkan nasara. Apakah ini fi'il mudhari'? Bukan. Bukan. Tapi ada nun. Nah, Asli. ini bukan nun zaidah. Ininya bukan nun zaidah, nunnya ini nun asli. Nah, yang fi'il mudhari' itu nunnya zaidah. Hamzahnya zaidah. Ya-nya zaidah, ta-nya zaidah. Seperti itu. Ya. Atau misalkan ya itu yang pertama ya. Jadi fi'il mudhari' itu di depannya ada huruf zaidah atau huruf mudhari'ah namanya ya. Dan keempatnya ini sifatnya zaidah, bukan asliyah. Ya, zaidah asliyah. Itu yang pertama. Yang kedua, huruf zaidah ini memiliki makna pelaku yang melakukan pekerjaan itu. Memiliki makna pelaku yang melakukan pekerjaan itu. Misalkan kalau kita bilang ribu. Nah, gara-gara ta ini kita mengetahui bahwasanya yang memukul siapa? Anta. Nah, kalau ribu dari kata-kata nun ini kita mengetahui yang memukul siapa? Nahnu. Berarti kan ini nun ta atau ribu ya, yang memukul saya. Ya, atau ribu yang memukul dia, ribu. Dari huruf mudhari'ah ini kita akan mengetahui yang memukul siapa kan? Berarti huruf mudhari'ah ini menunjukkan apa? Menunjukkan ya huruf selain dia zaidah, dia menunjukkan siapa yang melakukan perbuatan itu kan? Ya. Nah, nanti ada lagi huruf zaidah tapi dia tidak menunjukkan ke siapa yang melakukan perbuatan itu. Misalkan akrama. Ya, ini fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Madi. Nah, tapi kan ada hamzah. Oh, itu Ini bukan tambahan. hamzah asli, ini hamzah zaidah. Akrama ini hamzah zaidah. Ingat fi'il sulasi mazid kan? Ada fi'il sulasi mazid kan? Mazid. Mazid satu huruf kan, af'ala.
Nah, itu yang zaidah di situ kan. Zaidahnya kan hamzah ini. Nah, ini hamzah zaidah ini bukan hamzah asli ya. Kenapa masih dibilang ini fi'il madhi bukan fi'il mudhari? Kan ada hamzah zaidah. Fi'il madi wajan af'ala. Kenapa bukan fi'il mudhari? Kan ada hamzah zaidah juga sama-sama ini. Akroma hamzah zaidah, atribu. Nah, ini hamzah zaidah juga sama-sama hamzah zaidah. Bedanya apa? Bedanya. Kalau Huruf atribu akhirnya tadi, fathah. makanya ada yang kedua tadi. Ya, selain zaidah dia harus menunjukkan memiliki makna apa? Yang melakukan Pelaku. perbuatan. Nah, kalau atribu kan menunjukkan makna ana kan? Iya enggak? Kalau atribu. Tapi kalau akroma apakah menunjukkan makna ana di sini? Bukan. Tidak. Nah, ananya dari mana datangnya nanti? Akrom, tu. Mu. Tu-nya ini yang menunjukkan ana, bukan hamzahnya. Hamzah ini zaidah. Ini nanti maknanya li ta'diyah. Faedahnya zaidahnya li ta'diyah. Nah, kalau ini kan dilalatnya alaman fa'alal fi'la. Yang melakukan perbuatan siapa? Tuh. Ya, jadi dua kaedahnya. Fi'il mudhari itu punya huruf zaidah di depannya satu. Berarti bukan huruf asli. Kalau huruf asli itu bukan fi'il mudhari. Ya. Ana itu kalau huruf asli bukan fi'il mudhari. Yang kedua, huruf zaidah tersebut memiliki makna pelaku yang melakukan perbuatan itu. Jadi kita tahu pelakunya dengan huruf zaidah ini. Ya. Berarti kalau misalnya huruf zaidah tapi tidak menunjukkan siapa yang melakukan perbuatan, berarti itu bukan fi'il mudhari. Contohnya kalimat akroma. Itu huruf hamzah zaidah, tapi hamzah ini tidak memfaedahkan siapa yang melakukan perbuatan. Nah, ini hamzah zaidah li ta'diyah nanti namanya. Maka karena itu akroma bukan fi'il mudhari. Meskipun dia ada hamzah zaidah, tapi hamzah zaidahnya bukan menunjukkan siapa yang melakukan perbuatan itu. Paham nggak sampai di sini? Oke, berarti kalau misalnya ditanya fi'il mudhari itu yang bagaimana? Bagaimanakah fi'il mudhari itu? Yang ada huruf Yang zaidahnya. di depannya ada huruf Di depannya ada huruf zaidah. zaidah yang menunjukkan pelaku perbuatan tersebut. Ada huruf zaidah satu yang menunjukkan pelaku perbuatan tersebut dua. Kalau huruf zaidah saja itu belum tentu fi'il mudhari. Ya, seperti itu. Ya, apa saja huruf zaidahnya itu? Ana itu, na itu, ya, atau dan lain sebagainya. Paham maksudnya ya? Oke. Nah, bagaimana hukumnya? Baru di sini hukumnya. Hukumnya apa? Wa huwa marfu'un abadan. Ya. Ingat, fi'il mudhari itu mabni atau mu'rab? Mu'rab. Secara asal dia mu'rab. Kapan dia mabni? Bisakah dia mabni? Nun niswa Bisa dan nun dua taukid. kondisinya. Yang pertama kalau di belakangnya ada Nun niswa, nun niswah, yang kedua nun kalau taukid. ada nun taukid seperti itu. Ya. Berarti ini dia menghukumi secara asal. Beliau menghukumi secara asal. Jadi itu mu'rabnya itu tandanya rafa, alamatul i'rabnya rafa, wa huwa marfu'un abadan. Ya. Kecuali dua kondisi tadi. Ketika dia di belakangnya ada nun niswa atau nun taukid, ya. Secara asal. Hatta, jadi dia mu'rabnya itu pasti marfu. Mu'rabnya pasti marfu. Hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimunnya. Sampai, jadi dia itu akan marfu selama-lamanya sampai nanti dia kemasukan amil nasab atau amil jazam. Nah, ketika dia kemasukan amil nasab, berarti apakah dia masih marfu? Tidak. Menjadi Mansub. ketika kemasukan amil jazam, apakah dia tetap menjadi marfu? Tidak. Dia menjadi majzum. Majzum. Nah, berarti kita harus tahu dulu apa saja amil nasab, ya, apa saja amilun nasbi, ya, apa saja amilul jazmi kan? Kalau enggak kita nggak tahu dia kapan dia itu. Nah, di kitab ini amil nasab ada 10, amil jazam ada 18. Itu harus dihafal. Nah, kita masuk ke amil nasab dulu, ya. Ya, namanya amilun nasbi sama amilul jazmi, ya. Jadi yang bisa menasabkan fi'il mudhari' disebut dengan amilun nasbi. Yang bisa menjazamkan fi'il mudhari' disebut dengan amilul jazmi. Oke. Nah, kita masuk ke amil nasab dulu. Ini. Fan nawasibu asyaratun. Amil nasab ada 10 wahya
Menghafalkan nih. An, Anwala. lan, Izan. idzan, Kai. kai, lam kai, lam juhud, lamul juhud, hatta, ya, al jawab bil fa'i wal waw, ya. Jadi ini ada fa jawab, ya. Faul jawab namanya. Ini kan bahasanya agak ribet. Jadi al jawab bil fa itu maksudnya faul jawab. Kita bilang seperti itu, faul jawab. Faul jawab. Nah, waw ini namanya wawul ma'iyah. Oh iya. Namanya wawul ma'iyah. Ya, yang terakhir au. Yang terakhir au. Ya, an lan idzan kai lam jubut hatta fa jawab waw ma'iyah au. 10. Anda punya kitabnya kan? Punya kitab matan ajrumiyah kan? Harusnya itu sambil belajar ini kitabnya dibuka sebenarnya. Jadi jangan lihat di layar. Ini layarnya supaya gampang aja bacanya. Ya. Hafal nggak? An lan idzan kai lam jubut hatta fa jawab waw ma'iyah au bimana ila illa. Ya. An lan idzan kai lam jubut hatta fa jawab waw ma'iyah au bimana ila illa. Nah, an jelas ya, an biasa itu menunjukkan keterangan aja. Ya, keterangan kan. Uridu an aktubu atau aktubi. Aktuba. Jadi kalau dua fiil bertemu jangan langsung dibaca uridu aktubu. Saya mau nulis uridu aktubu enggak. Uridu an aktuba. Antara dua fiil diselingi dengan an. Uridu an aktuba. Uridu fi'lun mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun bi akhirih li'annahu lam yattasil bi akhirih syai'un wa lam yadkhul alaihi nasibun wala jazim. Ya, kalau yang tubuh uridu an aktuba fi'il mudhari' mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun bi akhirih li'annahu lam yattasil bi akhirih syai'un wa dakhala alaihi nasibun. Nah, seperti itu caranya i'rabnya yang panjang ya. Lan menunjukkan tidak kan. Selama-lamanya tidak lan ya. Idzan ini huruf jawab namanya. Nanti ini jarang sekali ketemu. Idzan taktuba. Idzan taktuba. Kalau begitu tulis. Kalau begitu engkau tulis. Idzan taktuba. Kai. Ya. Kai ya, ini juga jarang. Kai ini syaratnya harus ada lam taklil di depannya. Harus ada lam taklil di depannya. Apa itu misalnya kai? Biasanya kalimatnya menjadi likaila. Kaila tak sau ala. Nah, tak sau likaila tahzanu bisa juga. Iya. Likaila Tahzanu. tak sau enggak lah seperti itu. Itu tahzanu boleh. Nah, ini kan asalnya kan tak sauna. Ya kan? Karena ada amil nasab, ya. Mansubun wa alamatu nasbihi hadfu Asfunun. li'annahu lam yattasil bi akhirih syai'un kan. Wa dakhala alaihi nasibun. Jadi kai ini akan berfungsi kalau kemasukan lam taklil namanya. Kan ini kan karena artinya. Karena engkau gini, likaila tahzu agar engkau tidak atau likaila tahzanu. Likaila tahzanu agar ya supaya kalian tidak bersedih kan. Alama fatakum. Ya kan? Likaila. Ini kan kainya ini nih. Nih kainya ini nih. Kai. Nah, kai ini bisa berfungsi kalau di depannya ada lam kai. Ada lam bukan lam kai, lam taklil namanya. Ini lam taklil. Ya, ini kan la nafi biasa. Ya, supaya kau tidak bersedih. Karena engkau tidak bersedih. Namanya lam taklil. Jadi kai itu tidak bisa berfungsi sendiri, harus ada lam taklilnya di depannya. Terus apa lagi? Lam kai. Nah, lam kai inilah yang disebut dengan lam taklil tadi. Ya, jadi lam kai ini maksudnya lam taklil tadi. Jadi misalkan
Ya. Jadi lam taklil itu bisa beramal sendiri, bisa digabung dengan kai. Jadi intinya sebenarnya di lam taklil ini sih sebenarnya. Ya, misalkan lam kai apa? Liyaghfira lakallahu. Liyaghfira laka. Kan liyaghfira firi. Ro, Nah, kenapa ro? Dakhala alaihi nasibun. Apa nasabnya? lamukai. Nah, ini lam kai. Ya, lam kai. Itu bedanya lam kai sama kai. Kai lam kai. Sebenarnya lamnya ini yang berfungsi. Kai kalau kemasukan lam kai dia menjadi seperti ini. Liyaghfira laka. Liyaghfira laka Allahumma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Tuh, dan lain sebagainya. Nah, ada lagi lam juhud. Lam juhud itu apa? Nah, lam juhud kaedahnya apa? Kalau sebelumnya ada kalimat makana atau lam yakun. Nah, setelah makana dan lam yakun ini ada lam, nah itu namanya lam juhud. Tapi kalau tidak ada makana dan tidak ada lam yakun, maka itu dia bukan lam juhud tapi lam kai. Contohnya, wa ma kana Allahu Liyudi'a. nah, atau wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah tidak akan Mengazab. mengadab mereka kan. Yu'adziba bab taf'il adzaba yu'adzibu. Ini kemana ini? Liyu'adzibahum. Ini kan ba. Nah, ini ada lam di sini. Ini menjadi nasab gara-gara kemasukan lam. Nah, ini lam juhud atau lam kai? Lam juhud. Kenapa lam juhud? Ada makana. Ada makana. Jadi bedanya lam kai sama lam juhud itu aja. Kalau lam kai itu maksudnya taklil ya. Tidak ada makana atau lam yakun, tapi kalau juhud harus didahului oleh makana atau lam yakun. Ya. Contoh yang lam yakun apa? Lam yakunillahu apa? Yang hafal Al-Qur'an. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Nah, itu fungsinya hafal Quran itu sebenarnya kayak gitu, biar ngajinya gampang. Tuh, lam yakunillahu liyaghfira. Nah, kenapa dia nasab? Karena kemasukan amil nasab. Apa amil nasabnya? Lam. Ini lam juhud atau lam kai? Lam juhud. Kenapa lam juhud? Karena sebelumnya ada kalimat lam yakun. Nanti Lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum. Nah, liyahdiya. Aslinya kan yahdi. Kalau berharokat pun yahdiyu. Kenapa jadi yahdiya? Karena ada lam. Lam apa? Lam juhud. Kenapa? Sebelumnya lam yakun. Paham? Nah, terus hatta. Hatta kan artinya sampai. Ya. Hatta takhruja ilaihim. Hatta takhruja ilaihim. Dalam Al-Quran gitu kan. Hatta takhruja ilaihim. Fathah. Aslinya kan takhruju, kemasukan hatta jadi takhruja. Ya. Nah, ini fa'ul jawabnya agak susah. Ini kan fa yang berfungsi untuk menjawab. Ini sebenarnya agak susah carinya misalnya. Apa ya? Misalnya kalimat zakir fil amar nih, fa'il zakir. Hafallah ya, materi itu. Pelajarilah materi itu. Fatanjaha misalkan. Ini enggak ada dalam Al-Qur'an, enggak usah dicari. Zakir fatanjaha. Hafallah, maka engkau akan sukses. Nah, berarti kan fa ini kan faul jaza kan, faul jawab kan. Maka kau jawab dari zakir ini kan. Apakah ini fa tiba-tiba ada saja? Tidak. Ini fungsinya untuk menjelaskan zakir ini. Hafallah, maka engkau akan sukses. Nah, itu namanya faul jawab. Seperti itu contohnya. Nah, waw ma'iyah misalkan. Misalkan ya anggap saja ini. Yang tadi itu zakir hafalah watanjah. Hafalah
Ya, maka seiring dengan engkau menghafal, engkau akan sukses begitu. Jadi bedanya di artinya aja. Jadi kalau faul jawab hafalah, maka engkau akan sukses. Hafalah ini kan karena waw ma'iyah kan artinya ma'a. Maka beriringan dengan engkau menghafal itu engkau akan sukses. Paham ya? Itu wow. Jadi ini jarang sekali ketemu di Al-Quran, maka mungkin nggak ada. Ada sih, cuman nggak bakal sepasyhur an lagi dan kailam kayak tadi. Ya. Terakhir au. Nah, au ini maknanya bukan atau, maknanya ila atau illa. Ya au tapi maknanya ila atau illa. Misalnya, ya ini kalimat yang sangat itu sekali ya, sangat masyhur sekali. Ya, yang ila dulu ya. La astashilan nasaba au udrikal muna. La astashilan nasaba au udrikal muna. Nah, au udrikal muna. Nah, ini kalimatnya ini luar biasa. Ini jadi quote moto antum sebenarnya harusnya seperti ini. Istashala yastashilu asalnya. Ana astashilu. Kemasukan lam taukid. Kemasukan nun taukid. La astashilanna. Sungguh aku benar-benar akan menganggap mudah as-sa'ba, segala hal yang sulit. Aku benar-benar akan menganggap semua hal yang sulit. Ya. Aku akan menganggap mudah semua hal yang sulit. Au udrikal muna. Asalnya kan udriku, kemasukan au jadi udrika, maknanya ila, hingga aku bisa mencapai mimpiku. La astashilan nasa'ba au udrikal muna. Akan aku anggap semudah semua hal yang sulit bagiku hingga aku dapati, hingga aku mencapai cita-citaku, hingga cita-citaku terwujud. Au udrika, asalnya kan udriku. Adroka yudriku, bermakna udriku. Kemasukan au udrika, seperti itu. Nah, kalau ilah misalnya la aqtulan naka awil awis 5 ya. La aqtulan naka ya. La aqtuluka aja coy. La aqtuluka, aku akan membunuhmu, tuluka au yuslima ya. Nah, ini artinya bukan atau di sini. Bukan atau dia muslim, la aqtuluhu, la aqtul, aku membunuh dia atau dia menjadi muslim, bukan itu, tapi artinya ila, hingga dia kecuali dia, aku akan membunuhnya kecuali dia masuk Islam. Nah, au ini menyebabkan dia yuslima seperti itu. Paham itu? Ya. Anlan idzan kailam bud hatta fa jawab wa ma'iyah au bi makna ila au illa. Tuh. Au bi makna ila au illa. Ya, terakhir ada amil jazam. Amil jazam ini artinya tidak semua ini, rata-rata amilnya tidak. Ya, kecuali nanti ini kan di bawah ini. Amil jazam itu ada dua. Ya, ada yang menjazamkan satu fiil, ada yang menjazamkan dua fiil. Ya, lam, lamma, alam, alamma, lamul amri wa du'a, la finnahyi wa du'a, itu semuanya menjazamkan satu fiil. Semuanya menjazamkan satu fiil. Ya. Sisanya dari in sampai idza semuanya menjazamkan dua fiil. Karena dia ini semuanya sebab akibat ini. Ya, in itu kan jika artinya. In atau jangan in lah, man aja ya biar gampang, man. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Yarah. Ya'mal satu yang dijazamkannya. Satu lagi apa? Yarah. Ya. Ya, apa yang menulis Yarah. kalau dzarratin. Yarah. Yarahu. Nah, ini bukan yarahu, ini bukan fi'il ini maf'ul bih ini hunya ini. Nah, asalnya kan yara. Majzumun wa alamatu jazmihi Azfu harfil illah. Li'annahu lam yattasil bi akhiri syai'un wa dakhala alaihi jazimun. Apa jazamnya? Man, gara-gara man. Itu yang maksudnya menjazamkan dua fiil. Satu ya'mal, satu yarah. Bisa menjazamkan dua fiil sekaligus. Artinya nggak perlu berulang berulang ambil jazamnya.
Nah, tapi kalau ini cuma bisa menjazmkan satu fiil yang di awal-awal ini sampai la fi nahyi wa du'a. Misalkan Lam la yalid. ya. Lam lama alam alama ini kan mudah ini. Lamul amrnya apa maksudnya? Lam yang menunjukkan perintah liyakhruj ya. Atau falyakul, ya, falyakul. Khairan. Falyakul khairan. Nah, ini kan jadi sukun gara-gara ada lam amar ini kan perintah kan. Hendaklah dia untuk berkata. Berkata. Nah, itu lamul amr. Ya, kalau lam doa ya amar sama doa ini sama artinya. Tapi amar itu dari bawah ke amar itu dari atas ke bawah. Kalau doa itu dari bawah ke atas. Paham? Jadi kalau misalnya Imat nyuruh Ana bilang Imat ngomong kan falyakul. Imat ngomong falyakul, berarti itu namanya doa. Tapi kalau Ana yang bilang ke Imat, Mat falyakul atau faltakul, berarti itu namanya amar. Paham nggak maksudnya? Ya. Amar itu apa? Ketika orang yang berkuasa kan yang bisa memerintah. Tapi kalau orang yang di bawah memerintahkan di atas bisa nggak? Nggak bisa. Mengharapkan namanya berdoa. Makanya antum kalau berdoa ke Allah ke atas itu namanya bukan amar kan? Antum kan berdoa kan perintah semua. Rabbana ghfir lana, ya Allah ampunilah dosaku. Itu fi'il amar apa bukan? Fi'il amar kan iya ghfir, fi'il amar. Tapi apakah amar namanya kalau kita meminta sama Allah? Namanya doa. Jadi kalau dari bawah ke atas ya, posisi derajatnya di bawah, memerintahkan ke atas namanya doa. Tapi kalau dari atas memerintahkan ke bawah namanya Amar. Ya. Seperti itu, paham ya? Terus la ini. Nah, ini nahi sama doa itu sama. Ini lam ya. Kalau lam itu cuma begini, li atau la seperti itu. Tapi kalau la itu memang la nahi. Nahi itu dari bawah ke atas, dari atas ke bawah nahi namanya. Kalau dari bawah ke atas namanya doa. Nah, kalau misalnya Allah tulis misalnya wala taqrabuz zina, yang memerintahkan kan Allah kepada manusia. Itu dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah atau bawah ke atas itu? Atas ke bawah. Atas ke bawah berarti namanya la taqrabu ini lam La fi nahi. Nah, tapi kalau kita Rabbana la tu'akhidna, doa karena kita dari bawah ke atas gitu. Maksudnya juga nahi apa kan kita nggak merintah ya Allah jangan nggak mungkin seperti itu. Nggak bisa kita perintah Allah kan. Seperti itu ya. Lama. Nah, ini in jika ma ya. Man mahma izma ayu mata aina. Ini rata-rata kalimat bertingkat semua ini. Semuanya di bawah ini. Makanya dia bisa menjazamkan dua fiil. Nah, kalau seandainya selain daripada yang ini berarti yang satu fiil ini kalau dia mau jazamkan lagi dia harus ulang lagi. Makanya kan kita doa ulang-ulang terus. Rabbana la tu'akhidna. Setelah itu Rabbana la tahmil alaina. Terus la tuhammilna. Diulang terus la-nya kan. Karena dia cuma bisa menjazamkan satu fiil. Nah, tapi kalau yang bawah ini bisa menjazamkan dua fiil, nggak perlu berulang. Nah, ini tinggal dihafalkan aja. Lam lama alam alama ya, lam amar wa du'a la nahi wa du'a ya, idmaman mahma idma ayu mata aina ayana anna haitsuma kaifama. Terus terakhir tidak Bisyari khasatan wa izma wa ayyana wa ayyana wa haitsuma kaifama wa izan bisyari wa izma iza ini. Sudah? Oke, itu dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lebih dahulu. Ustadz, tadi kan untuk yang amil nawasib itu kan ada yang jawab dengan fa, waw, dan au. Nah itu apakah setiap jawab dengan fa itu sebelum fa dan waw ma'iyah itu apa sebelumnya harus selalu fi'il amr? Tadi kan yang dicontohnya kan yang fa itu fi'il amr, yang waw ma'iyah juga didahului fi'il amr. Nah terus fa-nya ini jadi jawab gitu. Nah terus yang au juga tadi kan ada depannya tuh ada li ya, ada lam. Nah apakah harus ada lamnya dulu baru dia bisa menjadi jawab? Nah, jadi yang jawab itu sebenarnya di fa ini. Sebenarnya yang jawab itu di fa. Nah, biasanya kan kalau jawaban itu rata-rata datangnya dari fi'il amar gitu kan. Ya bisa juga dari fi'il mudhari cuman jarang sekali bukan. Karena yang memfaedahkan jawab itu adalah fi'il amar nanti. Kerjakan ini, kenapa harus dikerjakan? Karena nanti akan begini gitu. Tapi kalau misalnya dia sedang makan, lalu apa udah gitu aja.
atau makanlah maka engkau akan kenyang. Yang menyebabkan akibat kira-kira fi'il mudhari atau fi'il amar? Lu balik kapan lu? Fi'il amar kan. Nah, makanya yang memfaedahkan jawab itu fi'il amar gitu. Isyrab tafrah. Itu di Mesir itu kaedahnya apa namanya? Slogannya Pepsi. Pepsi itu di Mesir dia punya slogan isyrab tafrah. Ya. Isyrab tafrah. Minumlah maka engkau akan senang. Slogannya Pepsi itu. Ya boleh tambah fatafroh, boleh jadinya fatafroha jadinya. Itu kalau fatafroha seperti itu. Nah, wow ini kenapa sebelum didahului itu karena namanya wow ma'iyah. Ya. Berarti dia mengiringi sesuatu kan, ma'a gitu. Nah, mungkinkah mengiringi dia di depan? Pasti mengiringi di belakang, namanya iringan. Gitu. Ya, nama iringan itu di depan atau di belakang kira-kira? Di belakang. Nggak mungkin iringan di depan kan, makanya wow ma'iyah itu di belakang. Nah, terakhir au itu maknanya apa? Ilah dan ilah. Nah, kira-kira kalimat ini cocoknya di belakang atau di depan? Ilah sama ilah ini. Belakang. Di belakang, makanya dia tidak di depan. Jadi nggak ada persyaratan sebenarnya. Cuman ya nggak mungkin kalimat ilah di depan kan. Ilah itu pasti kan tujuan, berarti di belakang. Makanya saya pergi ke ilah di belakang. Nggak mungkin ke kemana itu dulu. Terus apa kemana gitu. Seperti itu. Ya. Jadi yang jawab itu yang fa ini sebenarnya. Faul jawab gitu. Nah, faul jawab. Nah, biasanya atau bahkan mayoritasnya yang namanya jawab ya dari fi'il amar karena yang mengakibatkan sesuatu adalah fi'il amar. Kalau fi'il mudhari fi'il madhi itu bahkan hampir tidak bisa menyebabkan akibat gitu. Karena dia menerangkan saja berita. Kalau fi'il amar kan memerintahkan, jadi harus ada akibat dari perintah tersebut. Nah, kalau ini maksudnya wa ma'iyah. Wa ma'iyah namanya ma'iyah pasti dia iringan. Kalau iringan ya di belakang bukan di depan. Makanya di depannya ada kalimat dulu baru ada wow. Setelah itu ada kalimat lagi yang menjadi nasab. Nah, au karena maknanya ilah dan ilah ya juga cocoknya di tengah letaknya. Apakah mungkin kita dengar kalimat, coba buat suatu kalimat, kecuali engkau makan, nah, kan nggak mungkin, pasti tidurlah, kecuali engkau sedang makan, nah, kan cocoknya di tengah. Nah, makanya ilah dan ilah itu di belakang. Lam itu cuma taukid aja, penguat aja. Itu lam taukid ya, la astashilana itu lam taukid bukan lam amar itu. Sungguh aku benar-benar akan menganggap mudah semua hal yang sulit hingga aku capai cita-citaku, hingga aku wujudkan cita-citaku. La astashilana sa'ba au udrikal munah. Seperti itu. Nah, kalau lam amar itu belakangnya fi'il dan pasti jazam. Karena lam amar masuk amil jazam. Nggak mungkin la astashilana. Seperti itu. Paham itu? Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Oke, yang sempat untuk dihafal, hafalkan. Ya, itu bagus sekali karena ini lebih mudah dihafalkannya kalau sudah paham. Ya. Kalau bisa pertemuan berikutnya itu sebenarnya udah paham bab marfuatil asma semuanya, cuma kan nggak mungkin keburu kan. Ya kalau untuk punya waktu senggang silakan hafal salaman itu. Artinya hafalnya hafal matanya aja lengkap gitu kan. Al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil waqti wa aqsamu salah satu ismu maf'ulun wa harfun ja'al ma'nan fal ismu yu'rafu bitanwini wal alif wal ami wa harfil jari wa huwa min wa ila wa an wa ala wa wal wawu wal apa hurufil amat jadi lupa qasami wal ba'u wal kafu wal lam wa huruful qasami wa hiyal wawu wal ba'u wa ta'u. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Silakan dihafal materinya. Matanya lebih bagus lagi. Hafal matan langsung hafal materi itu lebih bagus kan. Ya. Kita tutup akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.